dibandingkan dengan adab nanti di akhirat, gitu ya. Jadi diibaratkan sayhat, yang namanya tiupan trompet pertama pembangkitan, yang kedua pembangkitan, itu banyak ahli-ahli kubur berteriak qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal. Jadi ahli-ahli kubur yang ahli maksiat, yang tidak punya amal soleh, itu mereka disiksa di dalam kubur. Kemudian
ketika ditiupkan nafhatul ula, tiupan sangkakala yang pertama, ini kan semua hancur. Jadi pas itu ditiupkan trompet pertama, terjadi yang namanya hari kiamat, semua hancur. Nah, ketika tiupan pertama semua hancur, ini orang yang di dalam kubur itu dikasih istirahat. Apa betul begitu Ustaz? Kita lihat bareng-bareng dan nanti dah. Ya. Kira-kira ibu mau Bu ngalamin kiamat Bu? Apa ibu mau mati duluan sebelum kiamat? Dua-duanya nggak mau kan? Ya. Jadi orang-orang yang disiksa di dalam kubur, ketika terjadi tiupan yang pertama kehancuran dunia, itu mereka direhatkan sejenak sampai menunggu hari pembangkitan. Maka ketika ditiupkan trompet yang kedua hari pembangkitan, mereka pada bingung. Qalu ya wailana, apa kemarin? Mereka berkata, ya wailana, celakalah kami, man ba'atsana, siapa yang membangkitkan kami, min marqadina, dari peristirahatan kami. Dijawab, hada ma wa'ada rahmanu wa sadaqal. Jadi dikasih waktu istirahat sebentar, pas begitu dibangkitin mereka ketakutan. Kenapa? Karena nanti di akhirat di dalam neraka itu ribuan kali lipat ketimbang yang namanya siksa di dalam kubur. Jadi maka mereka teriak kecelakaan, celaka kami, membahas siapa yang bangkitin kami. Justru kalau orang yang beriman sebaliknya, nikmat kubur aja udah nikmat banget, apalagi nikmatnya masuk ke dalam surga, lebih nikmat lagi. Mau semua masuk surga ya? Oh masuk surga Bu. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini ada yang ingat nggak kira-kira ini ayat berapa nih ya? 50? 52 sama 1? Ya, biar komunikatif aja gitu ya. Fal yauma, maka pada hari itu, la tuzlamu, tidak akan dizalimi, tidak akan dirugikan, nafsun syai'a, jiwa seseorang, wala tujzauna, maka tidak akan dibalas, illa kecuali ma apa-apa kuntum bagi mereka ta'malun yang dikerjakan. Kalau artinya satu-satu begitu bisa dipahami nggak kira-kira? Susah ya. Fal yauma, maka pada hari itu, hari pembangkitan, la tuzlamu nafsun, tidak akan dirugikan, tidak akan dizalimi nafsun, seseorang, jiwa, syai'an, akan satu apapun, wala tujzauna, dan tidak akan dibalas. Tujzauna itu jaza artinya balasan. Kan kita sering ngomong begitu, dikasih ya Allah syukron kathiran, jazakallah khairan kathiran, gitu ya. Orang sekarang mah ada yang pintar Arab-Araban, cuma Arab-Arabnya buat gitu, Masya Allah, tabarakallah, ada kayak begitu. Astagfirullah, ya Allah, akhi, ngomongnya akhi, ukhti, jazakallah. Maka sering saya bilang, kita menjadi orang Islam bukan berarti kita harus menjadi orang Arab. Orang sekarang seakan-akan Islam itu Arab itu Islam.
Jadi yang kita ikutin bukan Muhammad bin Abdullah, tapi yang kita ikutin Muhammadur Rasul. Ingat ini. Jadi nggak harus kita berislam, gaya omongan kita rubah jadi Arab. Sekarang kan gitu ya. Apa kabar akhi? Akhirnya apa akhi? Saudara. Ukhti, saudara perempuan. Akhi fillah. Ya udah gak apa-apa ngomong aja apa kabar gitu kan, biasa aja gitu ya. Kaifa haluk, masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah, subhanallah. Saya bilang al-fatihah. Apa nggak bagus? Bagus, kalian pikir. Oh Pak Ustaz gak sunnah Nabi, makannya gak 3 jari. Nih lagi nih, hadis Rasul makan 3 jari ya. Yang dimakan Rasul apa? Kurma misalkan, gandum, roti. Lah kita makan nasi dituangin sayur asem. Lah 3 jari. Jadi tolong dong pola pikir ini yang kita mau bangun, rahmatan lil alamin. Karena banyak di sana itu yang sifatnya itu apa ya, biografisnya beda. Makanya pembahasan awal fikih di kitab-kitab yang memang terbitan Timur Tengah, Saudi dan sekitarnya, itu bab pertama bicara tentang tohara kan ya, tentang air. Karena di zaman Rasul, nah di zaman para nabi dulu sulit mencari. Mungkin kalau nabi lahirnya di Cipondo, mungkin pembahasan atap utama bukannya air. Kenapa? Air banyak kiatnya apa? Cai. Cipondo, cai mondo. Gitu kan ya? Ci itu cai ya. Cianjur, cai anjur. Jadi gitu. Jadi kita harus pahami, dan bukan berarti itu nggak relevan karena suatu saat nanti kita bakal menghadapi situasi seperti itu. Contoh, bicara masalah nggak ada air tentang tayamum. Kita di Cipondo, nggak mungkin kita tayamum. Nggak ada air di sini, bisa ada air di sono. Itu kan kata kita yang belum pernah pergi kemana-mana. Giliran pernah pergi jauh naik pesawat. Apa iya kita naik pesawat bawa galon? Nah itu. Jadi di situ. Jadi memahami Islam yang rahmatan lil alamin. Makanya besok kita mau adakan musyawarah MUI Kecamatan Cipondo, judulnya itu revitalisasi peran MUI mewujudkan masyarakat yang rahmatan lil. Jadi memahami Islam dengan secara luas. Tidak semuanya Nabi nggak begitu, Nabi nggak begitu, Nabi nggak begitu. Zaman Nabi nggak ada baca rawih, zaman Nabi nggak ada tahlilan ya. Memahaminya dengan luas. Allahumma shalli ala Muhammad. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi pada hari pembangkitan kan dibangkitin semua, dikumpulkan di sebuah tempat luas bernama padang mahsyar. Nah, pada hari itu la tuzlamu, tidak ada siapapun yang dirugikan, tidak ada satupun yang dizolimi dari manusia, dan tidak ada yang dibalas illa ma kuntum ta'malun, kecuali berdasarkan perbuatannya. Jadi jangan khawatir ibu bapak, kalau kita sembahyang malam kagak ada yang ngeliat, di hutan sepi gelap, waduh ini gua tahajud kira-kira kecatat apa kagak sama malaikat ini, nggak ada saksinya kan gitu ya. Nggak usah khawatir. La tuzlamu nafsun syai'a, tidak akan pernah dirugikan, dan kita akan dibalas berdasarkan perbuatan kita, walaupun tidak ada saksi yang mengetahui. Nah kan itu, nggak ada saksi yang mengetahui. Li'anna Allah ta'ala khalaqa bani Adam wa a'tahumul aqla wal fahma wa bayyana lahumul khaira wa syarra wa bayyana lahum jazaa'a a'malil khair wa syarr. Li'anna Allah ta'ala
dikarenakan sak temene Gusti Allah Ta'ala khalaqa dadi akan sapa Bani Adam kelawan Bani Adam menungso, karena sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa Bani Adam menciptakan Bani Adam manusia, menciptakan jadi Bani Adam itu adalah Bani Adam itu manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi manusia, ya, Allah ciptakan manusia wa atahum, dan Allah berikan kepada mereka al-aqla, akal, ini akal, wal fahma, dan kepahaman, wa bayyana lahumul khaira wa syarra, dan Allah jelaskan yang baik dan yang buruk. Allah udah kasih tuh. Allah kasih manusia akal, bisa membedakan baik dan oh ini panas, ini dingin, ini lapar, ini semua pakai akal. Manusia itu paling hebat. Makanya dikatakan al-insanu hayawanun natik. Manusia itu hewan yang bisa ngomong, yang berakal. Maka manusia paling hebat. Walaupun ada yang lebih gede dari manusia, tapi manusia lebih hebat. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena Allahumul aqla wal fahma, Allah kasih kepahaman, maka bingung kalau orang dikasih tahu agak paham. Ternyata bukan akalnya, hatinya yang agak paham. Kalau akalnya mah paham, cuma hati. Loh kenapa? Mohon maaf ibu bapak, yang namanya akal kalah sama hati. Ini bapak ibu kemari go datang kemari ngantuk apa enggak? Ngantuknya itu akal, ngantuk. Tapi karena hati kuat gerakin ngaji, berangkat apa enggak? Tapi kalau hati kalah sama akal, datang kagak, ya udah tuh, hatinya ragu, akalnya menang. Manusia mencuri, akal enak. Cara mencuri itu kan dapat duit praktis, langsung cepat. Tapi kata hati, loh ini kan perbuatan jahat. Maka ketika hati kalah, akal menang. Tuh, makanya banyak orang diakal-akali. Tapi banyak orang kagak hati. Makanya kan hatinya dua kali, hati. Tuh. Wa bayyana lahumul khaira wa syarra. Allah terangkan juga kebaikan dan keburukan. Ini yang baik, ini yang buruk. Wa bayyana lahum jazaa'a a'malil khair wasyarri. Allah juga sudah jelaskan buat manusia jazaan, balasan a'malil khairi wasyarri, perbuatan baik dan buruk. Kalau berbuat baik begini, nih kalau ngaji balasannya begini, kalau ibadah balasannya begini. Terangkan semua kepada manusia. Nah, makanya li'anna Allah la yazlimun nasa syai'a, Allah nggak akan pernah menzolimi. Kok orang berbuat baik kagak dibalas? Enggak. Semua perbuatan manusia ada balasannya. Qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu janji Allah tuh. Sekecil apapun kebaikan ada balasannya, Pak. Maka sering kita pesankan gitu, berbuat baiklah kamu sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan menyepelekan orang berbuat baik. Kita kadang-kadang ada orang berbuat baik, alah begitu doang lu, kan gitu ya, alah segitu doang, tapi dia nggak melakukan apa-apa. Mendingan berbuat baik sekecil apapun. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nyenengin orang ngaji, gampangin orang nuntut ilmu, Allah gampangkan jalannya ke surga. Amin. Makanya ada satu tempat itu diamalkan perbuatan itu sekecil apapun, ketika ada kebaikan, berbuat. Jadi sekecil apapun kebaikan itu, la taqiranna minal ma'rufi syai'an walau an taqa akhaka biwajhil talq.
sekedar tersenyum ketemu orang, senengin orang dengan senyuman. Jadi Allah ini yang nyatakan tidak akan pernah terzalimi orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun, mithqala dzarratin khairan, kalau dia baik ya Rabb, dia lihat hasilnya. Sebaliknya kalau dia berbuat buruk sekecil apapun, darah itu pengertiannya banyak. Kalau kita ngaji di kampung-kampung kan darah itu kan biji sawi gitu ya. Tapi kalau darah pengertian yang luas ya dalam intelektual kayak atom gitu ya. Atom itu kan nggak terlihat. Artinya kebaikan yang nggak terlihat oleh manusia Allah akan berikan balasan. Contoh, misalkan tiba-tiba bapak datang jam 3 belum ada orang, nyari kunci, naruh sejadah di sini. Ada yang tahu apa enggak? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu. Pagi itu datang Pak Haji Misbah, loh, kayaknya sudah ada cakep amat balon. Nggak ada yang tahu. Nggak ada saksi kebaikan itu. Nggak ada yang tahu. Tapi ya Rabb, Allah balas. Allah balas gitu ya. Jadi Allah pasti akan balas. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahtalafal ulama fi makna yaum, dan berbeda pendapat para alim ulama tentang artinya al-yaum. Jadi pengertian al-yaum ini beda pendapat para alim ulama. Nah, ini dikatakan rahmatan lil, berbeda pendapat, wajar ulama berbeda. Tapi yang berbeda pendapat ulama, bukan kita. Kita kadang-kadang ngajinya belum seberapa. Menurut hemat saya ayat ini, hemat dia. Kecuali ada bukti menurut ulama ini, ulama ini, ulama ini dikombinasikan dengan pengertian yang namanya aqaid, lughawi, makna baru. Pendapat saya, lah ngajinya belum menurut pendapat dia, menurut pemikiran saya, pemikiran dia. Jadi kadang-kadang Quran itu diatur sama otaknya. Pendapat para alim ulama berbeda dengan pengertian al-yaum. Al-yaum yang mana maksud tadi? Al-yaum yang mana? Fal yauma la tus. Kata al-yaumnya aja itu masih dipretelin. Berbeda pendapat para alim ulama tentang pengertian al-yaum. Fal yaumu, adapun pengertian al-yaum fi istilahil munajjimina, pada pengertian munajjimin. Munajjimin itu ahli nujum. Ahli nujum, tapi ahli nujum di sini bukan ahli nujum kampung kita. Ahli nujum kampung kita kan dukun endi. Tapi ahli nujum, najmun, apa najmun? Bintang, nujum, perbintangan, bahasa kerennya astronomi. Jadi maksudnya nujum itu astronomi. Kalau bahasa hisabiannya namanya falak. Jadi dalam perhitungan ahli-ahli falak, ya gitu maksudnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Menurut ahli perbintangan, ya zamanun, yang namanya al-yaum zamanun muqtadun baina tulu'i nisfil jirmi minasyamsi, permulaan ya, waktu permulaan antara tulu'i nisfil jirmi minasyamsi, antara keluarnya tulu, terbitnya setengah jirmi minasyamsi, setengah bentuknya dari mata. Jadi dalam ilmu itu ya, ilmu jerah itu ada jirem, ada jisem. Tapi kita nggak bahas itu terlalu tinggi ya, jirem dan jisem. Jadi yang disebut dengan hari adalah permulaan setengah keluarnya matahari. Berarti waktu apa namanya itu? Waktu apa? Duha ya? Mentongol namanya, suruk ya? Ya pokoknya kira-kira akhir waktu suruk lah. Suruk itu kan terbit ya? Terbit terus tengah naik namanya
duha. Jadi kira-kira waktu suruh lah, pertengahan waktu suruh. Jadi yang disebut dengan hari mulai waktu suruh jam 6 misalkan ya, jam 6 tuh keluar setengah matahari. Itu namanya disebut dengan hari. Ya. Wa ghurubiha sampai tenggelam mata. Bahasa kita apa? Dari habis subuh sampai maghrib. Itu disebut dengan al-yaum, pengertian para ahli nujum atau ahli falak. Itu yang disebut dengan hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Abu Hamid al-Asbihani fi kitabil wujuhi wan nazair. Berkata Imam Abu Hamid Asbihani di dalam kitab Al-Wujuh wan Nazair. Kitabnya namanya Nuzuh wan Nazair. Ada kitab namanya Asbahu wan Nazair. Asbahu wan Nazair itu sufik ya. Berkata Imam Abu Hamid dalam kitabnya Al-Wujuh wan Nazair, innal yauma, sesungguhnya hari alladzi yang disebutkan dzukira fil Quran, hari yang dimaksud disebutkan di dalam Al-Quran ala arba'ati aujuhin, atas 4 pengertian. Jadi kata Imam Abu Hamid dalam kitabnya Al-Wujuh wan Nazair, hari itu ada 4 pengertian. Ini hari yang ada dalam Quran gitu ya. Banyak nggak kata yaum dalam Al-Quran? Al-yawma naftimu dan segala macam ya. Al-yawma la tuzlamu, ada lagi al-yawm itu ya, fisik tapi ayam, banyak itu. Kata al-yawm dalam Al-Quran itu ada 4 pengertian. Nih, 4 pengertian. Al-awwalu, yang pertama ahadun. Yang pertama ahadu ayam sanati, yaitu hari pertama hari di dalam 1 tahun. Yaum itu ya hari itu dalam tahun itu hari. Allati khalaqallahu ta'ala samawati wal ard, yang Allah ciptakan samawati wal ard, langit dan bumi. Hari pertama disebut dengan al-yaum, itu hari pertama ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, fiha, di dalamnya. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Al-A'raf ayat 54 ya. Jadi disebut dengan al-yaum adalah hari pertama ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dalilnya apa? Khalaqallah, ya Allah ciptakan khalaqas samawati wal ard, langit dan bumi fi sittati ayam, selama 6 hari. Sittati ayam, 6 hari. 6. Nah, hari pertamanya disebut dengan al-yaum. Pengertian pertama. Pengertian kedua, wallahu a'lam.